Tolong nyalakan kameranya semua ya, Rek ya. Sekali dua kali saya akan mengecek kehadiran kalian biar nggak hilang soalnya. Oke, saya lanjut dulu sebentar. Nah, ini partisi bertanda. Partisi bertanda tadi yang saya katakan ada itunya, ada titik-titik tertentu yang dipilih untuk ya tandanya sebagai tandanya. Jadi semisal kalau tadi di sini penggaris misalkan, maka nanti di sini saya tandai di angka setengah misalkan, atau di sini adalah 1,4 dan di sini misalkan 2,8. Ditandai lah pokoknya, di situ saya tandai titik-titik. Di sini nggak bisa nih titik-titik ya, nggak bisa. Jadi diberi tanda-tanda, ditandai warna merah misalkan, seperti itu, diberi titik warna merah atau warna hijau. Saya nggak bisa gambar kalau kita pakai gather dot town. Kalau misalkan pakai zoom kan bisa. Selanjutnya itu dipakai buat apa sih? Nanti itu tandanya ini atau tagnya nanti itu akan dipakai di penghitungan berikutnya. Ini untuk, tapi sebelum ngomongin perhitungan berikutnya, kita ngomongin soal gaug. Ini apa ya? Sorry kalau misalkan bahasa Inggrisku agak belum benar. Udah lama soalnya saya melupakan bahasa Inggris. Tadi ini jadi fungsi gaug ini adalah fungsi yang selalu positif. Jadi strictly positif itu maksudnya benar-benar positif, nggak ada yang nol. Jadi lebih dari nol fungsinya. Untuk semua nilai fungsinya. Sebagai contohnya ada nggak di sini ya? Oh, nggak ada. Tak gambarai. Jadi gambarnya itu fungsi yang strictly positif itu seperti ini contohnya. Atau begini juga nggak apa-apa. Pokoknya fungsinya itu benar-benar di atas sumbu X, kayak gitu. Kalau fungsinya seperti ini, misalkan, ini bukan strictly positif, karena ada yang nilainya 0. Gitu. Selanjutnya, fungsi delta, jika delta adalah fungsi gaug tadi ya, fungsi yang strictly positif, di interval I itu berarti misalkan tadi saya buat di sini, ini, sepanjang ini, yang oranye ini adalah interval I, dan kita punya partisi bertanda P titik atas, maka delta disebut fungsi yang baik-baik saja. Ada fungsi yang baik-baik saja ya, ada fungsi yang tidak baik juga. Kayak perasaanku. Maka delta disebut fungsi yang baik jika berlaku demikian. Artinya adalah ini, misalkan saya buat partisi ya. Ntar saya gambar dulu. Semisal ini saya buat partisi. Nah, segini aja. Terus fungsinya yang oranye ya, saya gambar oranye misalkan. Kayak gini. Di interval I. Berarti yang ini dihapus. Kemudian tadi partisi bertanda kan, berarti misalkan saya buat di sini adalah T1 dan ini adalah T2. Semisal saya buat demikian, maka fungsi delta ini fungsi delta yang oranye itu disebut fungsi yang baik. Enak banget fungsi yang baik.
jika TI ini ada dalam, ini T1 berada dalam interval 1, bener kan? Ini interval 1, sekian ini interval 1. Di mana interval 1 merupakan subset dari TI dikurangi delta TI. Nih, misalkan ini isinya 2, TI-nya 2, dan delta TI-nya adalah 3, semisal begitu, berarti nilainya di sini adalah minus 1. Minus 1, terus TI plus delta TI, berarti di sini adalah 5. Misalkan 5-nya di sini. Oh iya, berlaku demikian. Nah, maka dia disebut fungsi yang, artinya TI ini berada dalam interval ini, dan interval I1 ini subset dari interval yang lebih panjang, di mana lebih panjang, interval yang lebih panjang ini adalah nilai dari yang ini. Kayak gitu. Terus, gimana dengan T2? Dicek juga sama apa enggak. Terus kalau misalkan, kalau yang tidak baik-baik saja gimana? Semisal, yang tidak baik-baik saja itu semisal ini tadi nilainya bukan 3. Tapi misalkan nilainya adalah 1. Berlaku apa enggak? Dan ini misalkan, ini bukan 2 ya, misalkan di sini cuman 1,5, 3/2. Maka nanti kita lihat bahwa, mana ya fungsinya ya? Saya nggak bingung. Saya buat warna merah. Warna hijau aja. Jadi ini misalkan nilainya adalah 3/2. Terus di sini TI-nya adalah tetap 2. Terus di sini misalkan adalah 5/2. Di sini nilainya 1. Nah, kita lihat bahwa TI dikurangi delta TI berarti 2 dikurangi 1 itu harusnya adalah 1. Di sini. Oh, tetap tetap sama, tetap fungsi yang baik-baik saja. TI plus delta TI berarti 2 ditambah 1 adalah 3. Tetap ini adalah fungsi yang baik-baik saja. Tapi nanti barangkali mungkin akan ada fungsi yang tidak baik, itu berarti adalah yang tidak memenuhi ini ya. Ini berarti ininya yang tidak berlaku. Ntar kalian cek, ada pastinya. Harusnya ada maksudnya. Tapi belum saya cek juga fungsi apa itu. Ini tidak seperti ini, berarti nanti ada anggota dari, misalkan X anggota dari I yang bukan merupakan di mana X-nya itu bukan anggota dari ini, interval yang ini, yang hijau ini. Gitu. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya, lema-lema dan seterusnya. Ini kalian baca sendiri. Sebenarnya gunanya dari tag partition ini, nanti tadi sudah saya katakan, mungkin kalau dalam bab 5.5 ini akan digunakan dalam pembuktian alternatif untuk teorema-teorema sebelumnya. Contohnya ini di teorema keterbatasan. Kalau di teorema keterbatasan, kan kalau misalkan kemarin kita ngomongin teorema keterbatasan itu, kita cek dulu ya teoremanya apa. Nih teoremanya. Misalkan I adalah interval yang tutup dan terbatas. Ya udah tahu ya, ini interval yang tutup dan terbatas. Dan F adalah fungsi kontinu, maka F terbatas di I. Ini kalau misalkan saya gambar itu seperti ini. Saya nggak enak kalau misalkan pakai warna hijau. Jadi kalau saya gambar seperti ini adalah interval garis sumbu XY, ini adalah intervalnya yang oranye ya, intervalnya kan tutup dan terbatas. Kemudian fungsinya kontinu di interval tersebut. Misal saya gambar fungsinya seperti ini aja, kontinu kan, maka dia pasti punya batas atas dan batas bawah. Batas atasnya adalah yang ini, minimal inilah ya supremumnya.
batas bawahnya minimal adalah ini, bisa seperti ini, atau bisa ke bawahnya. Nah, kalau ada batas atas dan batas bawahnya, maka fungsi tersebut disebut fungsi yang terbatas. Bisa juga kalau misalkan saya gambar fungsinya seperti ini. Sama ya, dia fungsi yang terbatas. Dan seterusnya. Nah, pembuktiannya tadi terkait sama yang partisi bertanda tadi. Pembuktiannya ada pada nih, contohnya. Jadi kita punya F-nya kontinu, maka akan ada delta. Oh, ini adalah yang ini. For each t ini there exists bla 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 sampai ini adalah definisi dari fungsi F yang kontinu. Ini ya, dari sini sampai sini, ini definisi dari F kontinu. Jadi kalau misalkan kalian mau membuktikan apapun dalam materi analisis ya, dan matematika secara umumnya, kalian lihat dulu kalian punya fakta apa. Tadi faktanya bahwa yang pertama I-nya terbatas dan tertutup. Terus yang kedua, kita punya bahwa ini F-nya kontinu. Nah, kalau seperti itu, kita pakai dua fakta ini. Yang pertama F-nya kontinu berarti maknanya adalah yang ini ya. Dari sini sampai sini. Selanjutnya, tadi kita pakai partisi bertanda. Tadi kan kita buat dulu fungsi gauknya, fungsi apa ya? Aku lupa bahasa Indonesianya apa. Kita buat dulu fungsi deltanya yang seperti ini. Kemudian kita buat partisi baik-baik sajanya. Partisinya enggak, kita buat partisinya sehingga deltanya merupakan fungsi yang baik-baik saja di I. Dan kita buat K itu adalah maksimum dari FTI. Maksimum dari FTI. Oh, batasnya. K-nya ini adalah batas dari FT atau supremumnya FTI. Supremumnya dari FT pada interval ini, interval partisinya. Jadi kalau misalkan saya gambar, ini tadi fungsinya, partisinya ya saya bagi dua aja gampangnya. Nah, ini interval 1, ini interval 2. Maka nanti K itu adalah enggak, dari sini, dari interval 1 kita cari maksimumnya. Misalkan maksimumnya di sini. Ini maksimum pertama ya. Maksimum 1. Terus maksimum yang kedua di mana? Oh, ternyata maksimum yang kedua ada di sini. Maksimum yang kedua. Nah, nanti dari 1 sama 2 ini kita cari yang paling maksimum, yaitu nilai angka 2 ini, di angka 2 ini. Dan ini adalah nilai K-nya. Gitu. Selanjutnya, barangkali kalian mau screenshot dulu. Oke. Selanjutnya, dari K yang seperti itu, kita pakai lemma sebelumnya. Kalau misalkan kita punya sembarang X di interval I ini interval semuanya ya, semua interval tadi. Dan berlaku demikian, berlaku ini, kita dapatkan nanti fx-nya itu akan terbatas di 1 plus K. Satunya dari mana? Satunya ngambil dari sini. Ini dipakai, satu yang ini dipakai untuk terkait sama yang ini. Dan karena tadi nilai mutlak ini itu ada batasnya ada di K, maka berlaku demikian. Tuh. Tadi I-nya kita buat, oh salah, X-nya yang kita buat sembarang, ini kan. X-nya kita buat sembarang, maka F-nya terbatas di 1 plus K. Seperti itu contoh dari penggunaan partisi bertanda di Unreal, di materi ini. Nah, kalau misalkan nanti di materi selanjutnya akan terpakai di Riemann sum atau penjumlahan Riemann.
di materi integral. Itu di bab 7 harusnya. Kalau di analisis real, kalau di kalkulus ya kalian harusnya sudah menyelesaikan itu. Terus kalau misalkan di dunia kehidupan sehari-hari apa? Kira-kira kalian bisa nemu nggak? Apa sih kegunaannya partisi bertanda di kehidupan sehari-hari? Kalian catat ya. Pertanyaan pertama itu, apa sih gunanya partisi bertanda di kehidupan sehari-hari? Ini sekalian aku tulis di chat ya. Oke. Selanjutnya, ini di bab 5.2. 5.6. Nah, 5.6 ini materinya mengenai fungsi yang monoton dan inverse fungsi. Kayaknya sebenarnya ini udah kalian pelajari lama sekali sebelum masuk analisis real ya. Ada di pelajaran SMP sebenarnya. SMP kalau nggak SMA. Tapi pelajaran di SMP dan SMA kan cuma definisi secara umum udah selesai gitu. Nah, untuk di analisis real kita mendalami lebih jauh lagi dan menggunakan definisi dan nanti ada teorema-teorema, terus kita buktikan, terus nanti kita pakai untuk membuktikan pernyataan-pernyataan berikutnya. Oh ya, sebelum itu, biasanya sih bakal ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Saya tulis di chat juga. Saya tulis di chat juga ya. Biasanya pertanyaannya adalah, apa sih gunanya belajar analisis real, terutama di kehidupan sehari-hari? Itu kalian catat ya. Nanti kalian pikirkan juga apa sih jawabannya. Oke, selanjutnya ini langsung saja secara singkat, kalau misalkan fungsi monoton kalian harusnya sepertinya dugaan saya kalian sudah tahu ya. Jadi ada fungsi naik dan fungsi turun, terus ada fungsi yang strictly increasing atau naik sejati, ada yang turun sejati. Kok ada yang sejati ya? Berarti biasanya ada yang main-main ini. Terus ada fungsi monoton, ada fungsi monoton sejati gitu ya. Kalau fungsi yang naik secara umum ini. Ada jika berlaku ini, maka ini. Artinya adalah fungsinya itu seperti ini. Ntar aja. Contoh gambarnya nanti aja ya. Ada fungsi yang strictly increasing. Secara definitif seperti ini. Ada fungsi decreasing yang seperti ini. Dan fungsi strictly decreasing ini. Nah, kalau monoton itu berarti entah strictly increasing atau strictly decreasing. Kalau monoton berarti entah itu fungsi naik atau fungsi turun. Tapi nggak naik turun ya. Berarti ada naik semua, turun semua. Kalau strictly monoton berarti naik terus atau turun terus, seperti itu. Nah, kalau secara gambar, sebentar. Sebentar. Mau menggambar, saya nyari dulu.
Nah, kalau misalkan secara gambar yang namanya fungsi naik atau increasing function itu adalah fungsi yang gambarnya seperti ini ya. Asumsikan gambar saya lurus untuk garis sumbunya. Strictly increasing berarti seperti ini. Kayak gitu. Tidak ada yang ini strictly increasing ya. Kalau increasing aja berarti ada kemungkinan nilai X yang bersebelahan, nilai fungsinya, atau pokoknya ada nilai yang sama. Jadi semisal seperti ini. Kayak gini. Kalian lihat perbedaannya ada pada ini. Kalau ini setiap titik yang di sini misalkan, dengan saya ambil titik yang di sebelah kanannya, pasti nilai fungsinya itu yang sebelah kanan akan nilainya lebih tinggi daripada yang sebelah kiri. Kalau misalkan ini yang cuma sekedar increasing aja, itu fungsinya adalah kalau misalkan saya ambil titik di sebelah kiri, dan saya ambil titik di sebelah kanannya, semisal seperti ini. Sorry, bukan di situ ya. Ini sama itu. Yang ini enggak. Nah, nanti kalian bisa menemukan titik di mana dua titik di mana nilai fungsinya itu akan sama. Ini nilai fungsinya bakal sama, segaris lurus. Ini, hijau ini. Itu namanya fungsinya increasing saja. Pun kalau misalkan decreasing atau ini fungsi naik ya, naik sejati. Kalau yang ini naik saja, sorry tulisanku jelek. Kalau misalkan fungsi turun juga serupa. Fungsi turun saja itu bakal seperti ini. Ada yang barangkali dua nilai yang sama, bisa jadi sama. Kalau turun sejati, nilainya bakal benar-benar turun toh. Terus gak ada yang sejajar. Nah, kalau misalkan saya punya antara fungsi ini atau fungsi yang ini, maka dua fungsi yang warna biru ini disebut fungsi monoton. Tapi kalau misalkan fungsinya yang warna ungu, maka ini disebut sebagai fungsi yang monoton sejati. Oke, berlanjut ke yang ini. Itu ya, kalau definitif, ini ada teorema yang mengatakan bahwa kalau misalkan CI bukan merupakan titik ujung dari I, maka nanti kita bisa menemukan limit F untuk X yang mendekati C dari kiri dan X mendekati C dari kanan. Dengan definisinya adalah pakai supremum. Ini syaratnya adalah F-nya merupakan fungsi yang naik. Fungsi naik, harus fungsi naik ya. Increasing. Itu seperti apa sih maksudnya? Jadi ini tadi. Kalau misalkan saya punya fungsi yang naik. Ini fungsi yang naik ya contohnya. Terus C bukan merupakan titik ujung. Bukan titik ujung dari interval itu. Misalkan saya ambil titiknya yang ini. Ini adalah C-nya. Karena tadi dia fungsi naik, maka saya bisa katakan bahwa limit F untuk X mendekati C dari kiri, berarti yang sebelah sini, ini nanti nilai, mana tadi? Limit F untuk X mendekati C dari kiri, ini adalah supremum dari nilai-nilai di sini. Ini ya, ini, terus habis itu C, pokoknya untuk X yang ada di sebelah kirinya C. Ini kita ambil nilai supremumnya. Supremumnya mana? Supremumnya ya yang ini. Yang ini ya, yang mendekati nilai FC. Dengan syarat F-nya tadi fungsi yang naik. Ini nggak cuma berlaku di fungsi kontinu ya, fungsi yang tak kontinu pun juga sama, asalkan fungsinya adalah fungsi yang naik. Pun dengan limit F dari sebelah kanannya. Pembuktiannya kalian baca sendiri. Saya hanya baca secara singkat aja, penjelasan secara singkat. Terus ada corollary yang mengatakan bahwa corollary 5.62 ya.
Kalau F continue di C, maka berlaku yang ini ya, yang B ini dengan yang C. Ini dari A ke B, mana tadi ya? Dari A ke B, ini seperti definisi di awal, definisi di bab 5.2 kalau nggak salah. Mirip sama, kalau nggak 5.1 ya, sama seperti definisi sebelumnya. Cuman, seperti yang definisi di materi limit kanan, limit kiri. Cuman dari sini ke sini, ini ke sini itu adalah mengikuti teorema sebelumnya. Ini 561 dan mana tadi? Dan dari ini ke sini juga mengikuti teorema 56.1, 5.6.1. Selanjutnya, oh ya ini gambarnya. Contohnya. Oh bukan, sorry. Ini kita ngomongin jam. Jam itu bukan nama dosen kalian, maksudnya. Jam yang ini adalah lompatan. Jadi lompatan dari F pada titik C itu adalah kayak jurang. Ini yang adanya jam ini atau lompatan ini atau jurang ini, inilah yang menyebabkan fungsi F itu tidak kontinu. Jarak jam ini sendiri sebenarnya adalah jarak dari lompatan itu. Makanya tertulis seperti ini. Selisih ya. Selisih antara menit. Oke lah. Selisih antara nilai yang paling atas dengan nilai yang paling bawah. Jadi itu adalah lompatannya. Kita lanjut di teorema. Ini cuma ngomongin kalau misalkan fungsi kontinu, maka nilai jamnya ini, nilai lompatannya ini adalah 0. Jadi kalau misalkan dia fungsi nilai jamnya atau nilai lompatannya 0, maka fungsi itu adalah fungsi yang kontinu di teorema 5.63. Terus 5.6.4 dia ngomongin kalau misalkan ada suatu fungsi, maka harusnya titik ketidak kontinuannya itu merupakan himpunan yang dapat dihitung. Dengan syarat F-nya ini adalah fungsinya itu, dengan syarat tempatnya ini atau domainnya itu adalah cuman interval saja. Berarti dia, tapi interval bisa tak terbatas sih. Dia cuma ngomongin di 5.6.4 ini adalah fungsi yang tidak kontinu itu pasti ketidak kontinuannya itu dapat dihitung. Anggaplah dapat dihitung ya, bukan berarti berhingga. Anggaplah seperti ini. Nih, gambarnya kalau kita lihat dari beberapa gambar ini, yang tidak kontinunya pasti cuma 1, 2, 3. Andaikan fungsi tidak kontinunya pun banyak, misalkan contohnya adalah fungsi tangga, atau kalian tahu fungsi tangga nggak, Rek? Fungsi tangga itu, atau fungsi floor, misalkan. Misalkan fungsi floor seperti ini, atau fungsi ceiling, fungsi atap, fungsi lantai atau fungsi atap, pun juga ketidakkontinuannya dapat dihitung. Nah, kalau misalkan yang tidak dapat dihitung gimana? Mungkin nggak? Nah, itu kalian cek dulu di pembuktiannya ya. Kalau bisa dibuktikan berarti pernyataan ini pasti benar. Ini pasti dapat dihitung. 1, 2, 3, 4. Cuma beberapa titik saja. Bukan beberapa, banyak pun tetap bisa dihitung. Kalau inverse function, saya rasa kalian sudah paham lah ya harusnya ya.
Cuman kalau misalkan di sini cuman ngomongin kalau misalkan fungsinya continue dan dia increasing atau either increasing atau decreasing, entah naik atau turun, maka inverse-nya pasti juga sama-sama monotonnya, entah naik atau turun. Terus apa lagi? Akar kesekian. Oh, ini cuman ngomongin fungsi ganjil dan fungsi genap. Kalian masih ingat kan, Rek, fungsi ganjil dan fungsi genap? Saya harap kalian ingat ya. Fungsi ganjil itu, fungsi genap itu kalau misalkan dia, apa namanya? Dia kalau disebut fungsi genap jika dia simetris terhadap sumbu Y. Contohnya fungsi X kuadrat, X kuadrat, X pangkat 4, kayak gitu. Atau ini X pangkat 1/N. N-nya harusnya genap. Nah, kalau fungsi ganjil itu adalah fungsi yang tadi mana ya? Ini fungsi genap, saya tulis dulu. Fungsi genap ini adalah fungsi yang simetris terhadap sumbu Y. Terus kalau misalkan fungsi ganjil ini adalah fungsi yang simetris terhadap garis Y sama dengan X. Kayak gitu. Ntar kalian ingat-ingat lagi lah ya. Contohnya ini fungsi X pangkat 3, X pangkat 5, X pangkat 7, dan seterusnya. Ada fungsi rasional, saya rasa kalian udah paham. Ini fungsi rasional itu adalah fungsi yang pangkatnya tuh perperan itu loh. Fungsi yang pangkatnya perperan itu. Pangkat setengah, atau yang ada, bisa dibilang, ada fungsi akarnya. Jadi akar pangkat sekian, akar pangkat X pangkat 3, akar 2, akar pangkat 2, kayak gitu tuh. Terus di akar, atau akar pangkat 4, dan seterusnya. Oke, sudah sampai sini. Tolong nyalakan kameranya semua, Rek. Halo guys. Rizal, Rika, Nia, Hendra. Udah. Sekarang habis ini kalian ya. Kalian saya bagi kelompok-kelompok lagi. Silahkan untuk mendiskusikan materi. Bukan materi sih, soal sebenarnya. Nanti kita bahas bareng. Tapi kayaknya enakan diskusinya di luar ya. Saya persiapkan dulu, atau kita langsung keluar aja ya. Jangan ding, tak bagi dulu aja. Saya bagi dulu, silahkan dicatat. Bentar. Jadi untuk pembagiannya, hari ini kita bahas bab 5.6 aja latihan soalnya. Karena bab 5.5 cuman sekedar asal kalian tahu gitu aja. Kalian catat ya. Jadi ini ada 13 orang ya. Bukannya kelas kita harusnya 14 orang ya. 13 termasuk saya, berarti 12. Ini ada yang nggak hadir ini. Bentar. Saya masuk di kelas kalian aja. Bisa dengar saya semua? Saya? Tolong di-on-kan speakernya. Semuanya. Bukan speaker, sorry, mikrofon. Saya cek dulu. Adit? Hadirkah? Hadir. Yang itu ya, yang merasa namanya saya panggil, silakan mendekat ke saya. Nggak cuma Wildanto. Terus nanti sekalian saya bagi kelompoknya.
Ini ada 12 berarti 4 aja. Adit ada? Adit masuk di kelompok 1 ya. Adit ada nggak nih? Adit. Tadi kayaknya ada deh. Di pojokan tuh. Adit masuk kelompok 1. Bisa dengar suara saya, Kak? Adit masuk di kelompok 1. Terus Fani bisa dengar suara saya? Dengaran nggak, Rek? Saya butuh mendengar suara kalian soalnya. Suaranya kecil, Bu. Fani kelompok 2 ya. Mana di Fani? Fani di kelompok 2. Kemudian Hayati. Sih. Enaknya ke depan aja deh aku. Oke. Saya ulang lagi Adit. Di kelompok 1, Fani di kelompok 2. Hayati harap presensi dulu di e-learning kalau hadir. Hayati di kelompok 3. Ya ada ya Hayati ya. Terus Hendra di kelompok 1. Larazani, Arum ada nggak nih? Arum nggak ada ya? Arum nggak ada, berarti Lila. Lila ada kan? Lila di kelompok 2. Kemudian Muhammad Rizal. Rizal ada nggak? Oh ada, Rizal di kelompok Y. Rizal masih pakai kursi roda ya? Nggak tahu Bu, ini kursi apa Bu? Rizal, kamu bisa kelompok jalan. tadi terakhir kelompok berapa ya? 1, 2. Rizal kelompok 3. Himni Ibu. Himni di kelompok 3 juga. Muammar di kelompok 2. Nia di kelompok 1. Rika di kelompok 3. Sriwidati di kelompok 2. Wildan di kelompok 1. Zulfi di kelompok 1. Ini yang saya skip siapa ini? Apa maksudnya yang saya panggil namanya tapi nggak ada orangnya, siapa ya? Zulfi ada ya? Wildan ada? Rek, tolong diacungkan emoji kalau misalkan saya panggil ya nanti ya. Zulfi ada ya? Sama Wildan. Sriwidati ada ya? Rika ada, Nia ada, Muammar ada. Muammar Fikri. Maka tuh oh ada. Ini ada, Rizal ada. Rek, kalau semisal kalian ini ya, aku share screen ya. Bagi teman-teman yang kesulitan untuk berbicara, caranya adalah ini kalau yang pakai laptop ya, di punya kalian tuh di bawah itu, di tempat kalian itu ada tandanya ini, 2 tanda ini. Kalau diklik ini, maka kalian tidak bisa melihat wajah saya. Bentar, Rizal udah masuk di itu aja, udah masuk di ruang diskusinya aja. Alah. Ya, terus kalau misalkan kalian mau ngomong, ininya diklik. Oke. Kalau warnanya putih berarti sudah on, kalau warnanya merah berarti off. Gitu ya. Saya lanjut lagi, tadi udah ya pembagiannya ya. Wes kesel aku membagi. Sekarang materinya, materi yang harus kalian sebentar. Tak ngomong dulu ke Rizal. Rizal udah nyampe sana.
Zal, pindah ke sebelah dulu. Oke? Masih belum selesai. Zal, kamu bisa dengar saya kah? Zal, Rizal, pindah ke sebelah dulu, Zal. Hendra ke sebelah dulu. Oke. Yang bagian teman-teman yang nyasar, tolong kembali dulu ke tempat duduk sini ya. Nah, untuk materinya ini. Materinya kelompok 1 adalah nomor 4. 5.6, latihan 5.6 nomor 4. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 silahkan yang ini, nomor 8. Kelompok 3. Kelompok 3 silahkan kerjakan nomor Kelompok 3 silahkan kerjakan nomor 10. Oke? Jadi kelompok 1 itu ada di nomor 4, kelompok 2 di nomor 8, dan kelompok 3 di nomor 10. Latihan 5.6. Terus kalian ngerjakannya, diskusinya, ayo kita outdoor, kita jalan-jalan dulu. Oke? Ikuti saya. Bentar. Ikuti saya, kita pindah ke ruang sebelahnya lagi ya. Yuk. Nah, silakan pilih tempat duduknya ya. Sementara saya panggil yang lainnya. Oke, saya panggil yang lain dulu. Subhanallah. Ini kok masih menanam cocok tanam aja. Pindah ke ruang 100. Pindah ke ruang 100. Iya, bisa keluar Bu. Ya. Bu, ruang tamu ya Bu. Ruang 100 ya, ruang tamu. Oke. Fani, pindah. Oke, halo. Fani, tolong pindah ke ruang 100 ya. Ke ruang 100. Wildan ke ruang 100. Wildan ke ruang 100. Ke ruang 100. Sri, ayo ke ruang 100. Abu. Di sini, ikutin saya ya. Bentar.
Oh iya, Bu. Mbak, bertiga pindah ke ruang 100 ya. Pindah ke ruang 100. Ikuti saya. Ke sini semua. Bentar, ganti kaktus. Bro, Ganti kok kaktus, Dit. kembang, bro? Jalan awakmu jangan presentasi. Ini plan. Bentar ya, ganti apa ya? Oke, terus mari kan. Ih, Aman. Wildan. Nah. Dan ke ruang 100. Sini. Woi. Lila, ke ruang 100. Ikuti saya. Lila. Bisa dengar saya kah? Oke, Lila hilang. Astagfirullah, ini kenapa the best. jadi penuh dengan Nah. tanaman? Biar estetik dulu. Nanti Astagfirullah. Cinta alam ini. Nyalakan Ada kameranya bunga. semua. ada bunga cherry, Bu. Terus saya nggak bisa pakai HP. Ya nggak apa-apa, ya nggak bisa nggak apa-apa. Yang bisa tolong nyalakan kameranya semua. Adit, Nia, Hendra, Rizal nggak jadi. Rika, Sri, Wildan. Wildan mana ya tadi kesulitan. Ini yang lain mana ini? Ini kelompok 1 siapa tadi? Rika, Saya. Oh, Rizal sama Rika ya. Kelompok 2? oh iya. Kelompok 3. Rika sama Rizal. Oh iya, kelompok 3 Rika sama Rizal. Berarti kelompok 1 Sri, Fani sama tadi siapa? Sama Lila ya? Mahbubi. Lila tadi antara ada dan tiada. Fani juga nggak tahu kemana. Loh, Fani ada loh badan sama Lila. Hilang sih An. Iki kenapa pohonnya jadi guys, yang lain Bervariasi. ya mas. Saya bentar. Saya cari dulu. Malam, Keren-keren pohonnya. Oke, saya Pohonnya tak cari dulu. keren-keren. Gini, si siapa tadi yang kelompoknya menghilang? Mana tadi? Sri ya, tolong hubungin Rika. Rika mah udah ntar. Tolong hubungi Lila sama Fani, suruh naik ke ruang 100. Ke kelas ke sini yang banyak pohonnya. Yang paling mencolok sendiri gitu ya. Yang pohonnya habis ditanami sama si Adit ini. Adit lagi kesenangan bercocok tanam. Wah, udah Wak, kebanyakan Wak. Sudah masuk. Biar bikin lingkaran, Wak. Nanti bersihin lagi Wak. Tanggung jawab bersihin lagi ya. Kita malah bercocok tanam ya, malah belajar bermain. Bentar, sambil aku menghubungi. Bentar nambahin Arum. Mana Arum tadi? Satu kontak. Arum. Oke, home oh ya nggak bisa home pimpa ya di sini ya. Oke lah kalau gitu saya acak saja dari kelompok. Siapa yang siap presentasi duluan? Gak ada nih yang mau Kelompoknya di mengaju. sini. Dasar. Kata lu siap tadi kan? Oke ya, Terus kelompok Wak, lu yang presentasi. dasar saya acak aja deh. Sekarang ini tanggal Tanggal 1, Bu. Tanggal 1. 21. Oke, tanggal 21 kelompok. Nah,
Kelompok 2 dulu yang silakan presentasi. Silakan share screen. Mewah sekali ya tempat kita. Mana kelompok 2? Jangan gua sing kursi biru ada. Ya, Rek. Saya kelompok 2 tadi siapa? Kelompok 2 tadi. Kelompok 2 mah Adit. Saya Ya, Nia, Adit, Nia, Hendra sama Wildan. Satu, Bu. Oh, kamu Kelompok kok 1 kami. satu, Bu. Ini kelompok berarti 1. kelompok duanya tadi Sri ya? Sri, silahkan. Yang punya file Fani, benar-benar Fani. Kelompok itu dulu deh, kelompoknya Adit dulu deh. Adit sama Hendra, kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Oke, kamu dulu deh yang presentasi. Gantian. Ayo, hand gas, hand. Ayo. Hendra mana ya? Ayo. Yang punya filenya. Bentar, Bu. Yang punya. Yuk, share screen hand. Ke kamu nih. Hand. Kan kalau kesulitan apa tadi namanya? Kesulitan share screen, kirim via WA aja bisa nggak? Ntar biar saya yang share screen, tapi kalian yang wajib menjelaskan. Fanny? Udah, Bu. Udah. Good. Gitu loh. Zoom. Hihi. Raketoan cuy. Di Zoom. Nah, good. Sok, dijelaskan. Ayo, hand. Kok Hendra tak saya menjelaskan? Kami udah bagi tugas, Bu. Oh ya wes. Bentar. Edit. Saya buat Sim doang. baru, sim baru. Oh, yang baru. Bentar ya. Oke, kita stop dulu. Ya. Oke. Ini yaudah aku aja. Sejak Bentar ya. kapan ruangan kita jadi indah dan bagus dan terlihat seperti ruangan meeting Asik, ya? Bu. Iya, benar-benar ruangan meeting ya? Oke. Ruang meeting di hotel. Silakan. Ya apa ini? Ayo, siapa yang Yo, menjelaskan? Hen. Hendra, Bu, mungkin lagi koneksi. Nggak ada yang lainnya kah? Udah pas tadi, Bu. Ya deh. Ayo, Dit, presentasi, Dit. Bisa, soya, lek soya aku nunjuk iki. Yang iya. Persetujuan dari kelompok. Gimana? Wes, Hendra, ayo jelaskan, Hendra. Hendra, tolong di unmute. Rek, nyalakan kameranya semua. Harus on Kamera cam. saya ini disable, Bu, untuk ini tadi. Nggak bisa Saya di. kan nggih. Ya wes lah. Hendra, tolong nyalakan kamera sama jelaskan. Guys, ini kelompok 1 tak nilai loh. Ini tak nilai loh, Rek. Halo, halo. Bentar, Bu. Katanya masalah koneksi bentar. Bentar. We have a limited time.
Sudah? Bisa. Tit, kamu yang jelasin, Tit. Sedang. Tak beri waktu cuman 1 menit lagi untuk menjelaskan. Untuk siapa yang menjelaskan? Dan harus menjelaskan, saya beri waktu 3 menit. Iya Bu. Adit bisa di share screen dulu. Oke. Bentar. Hilang dia. Oke. Baik, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, soal nomor 4 menunjukkan bahwa jika F dan G fungsi naik positif pada interval I, maka Fg juga naik pada interval I. Nah, berdasarkan soal tadi nomor 4, diketahui bahwa F dan G adalah fungsi naik positif pada interval I. Terus? Saya ulangi lagi, Bu. F positif, F fungsi naik positif pada interval I. Dianggap benar bahwa untuk setiap XY di I, maka X kurang dari sama dengan Y, hingga Fx kurang dari sama dengan Fy. Hal ini sama dengan ketika B fungsi naik positif pada interval I untuk setiap XY di I, maka X kurang dari sama dengan Y, sehingga Gx kurang dari sama dengan Gy. Diasumsikan A, B, C, D adalah bilangan positif, sehingga ketika A kurang dari sama dengan B dan C kurang dari sama dengan D, akan dibuktikan Tanya jawab kita. Suaranya kecil Bu, Kak, kedengaran. Oh iya tak, gak kedengaran suaraku. Dimana B Gak kedengaran. Halo, halo. lebih dari sama dengan Kalau gak kedengaran ya udah. Kalah sama suaranya Nia Bu. Oh ya wes, matiin dulu. Ntar lagi tak telepon lewat HP aja. B dalam kurung B dikalikan dalam kurung D kurangi C lebih dari sama dengan 0. Kemudian ditambahkan B dalam kurung D dikurangi C ke ruas kanan. Sehingga hasilnya nanti benar, yaitu AC. Oh ya Bu, tadi yang atas ini benar Bu, AC kurang dari BD, karena kita akan membuktikan bahwa AC kurang dari BD ini benar. Nah, ketika kita sudah tambahkan B dalam kurung D dikurangi C ini ke ruas kanan, maka hasilnya benar, yaitu AC kurang dari BD. Sehingga ketika Fg fungsi naik pada interval I itu benar saat F dan G-nya itu juga fungsi naik positif pada interval I. Begitu Bu. Oke, terima kasih. Tadi ini Wildan tadi kan nggak keluar tuh suaranya, ya kan?
Aku telepon dulu sekalian. Jadi nanti ntar kita tanya jawab sekalian sama Hendra. Hendra tes suara bisa? Hendra. Oke, Hendra perlu ditelepon juga berarti. Bentar, Sudah, bentar. Bu. Baru ingat kalau HP ku waktu bermasalah. Ya. Sekarang gini. Bentar. Oke. Bisa nyambung nggak ya, Wildan? Sorry dari tadi. Sorry dari tadi yang di gatherku punya aku ke mute. Wildan bisa dengar saya? Bisa, Bu. Oke. Ini ada Wildan, Hendra, Nia. Hendra udah bisa bersuara? Tolong di-unmute, Hendra. Oke. Nia juga. Oke. Tadi dari yang penjelasan kalian, saya mau komen dulu. Ini yang atas sama bawah, yang sampai yang di mana tadi Nia? Di definisi itu benar, tapi pengucapan dari Nia kurang tepat ya. Jadi untuk definisi dari F fungsi naik, bukan F positif ya. Oh ya positif ya, yang diketahui ya, F dan G-nya positif. Terus F-nya fungsi naik, G-nya juga fungsi naik. Itu membacanya adalah begini. Untuk X dan Y yang ada di interval I, jika X-nya kurang dari Y, maka Fx-nya kurang dari Fy dan Gx-nya kurang dari Gy. Sekarang pertanyaan saya kepada kalian berempat, terserah siapa yang mau jawab. Mengapa kalian mengilustrasikan atau memilih semisal diasumsikan A, B, C, D-nya adalah bilangan positif. Gimana kalau misalkan ternyata salah satunya negatif? Atau gimana kalau misalkan semuanya negatif? Apakah tetap berlaku demikian? Isra, siapa yang mau jawab? Gimana, Rek? Siapa yang mau jawab? Kalau tidak ada, saya yang menunjuk nih. Saya mau tanya ke Hendra deh. Hendra bisa dengar saya? Iya. Ya, Hendra kenapa kok dipilihnya A, B, C, D-nya yang positif? Gimana kalau yang ada yang negatif? Itu kan menyesuaikan ini ya Bu, yang diketahui, yang ingin dibuktikan. F-G-nya positif, jadi mengikuti. Tapi kalau misalkan semua yang negatif juga kembali yang positif. Tapi kalau salah satunya negatif, misalkan A-nya saja negatif, ini masih belum tahu. Oke. Gimana kalau jawabannya Wildan? Wildan? Oke, I'm waiting for you. Buka soal. Pindah-pindah layar. Oke. Udah, nemu Wildan? Karena dari tadi saya cuma melihat penggantinya Wildan di layar. Tidak bisa melihat wajah Anda maupun suara Anda. Jadi saya mau bertanya, gimana Wildan?
Iya Bu, sebentar. Semangat. Semangat mencarinya. Teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak, Rek? Atau Nia sama Adit barangkali bisa bantu? Justru itu yang mau saya tanyain, Bu. Astagfirullah. Oke. Kalau Nia? Oke lah. Nia bisa dengar suara saya? Nia. Hanya yang dijaga adik, Bu. Oh ya wis. Pantes lah. Gimana Nia? Kalau misalkan itu kan tadi ABCD-nya kalian buat positif ya. Gimana kalau misalkan ada yang negatif? Apakah pengaruh? Apakah bermasalah kalau misalkan ada yang negatif? Wah, udah jam 9, Rek. Oke lah. Gini wes. Wildan sama Nia sama Adit sama Endra, terima kasih. Wildan nggak jadi nggak usah dijawab. Ntar lagi saya jawab. Terima kasih. Kalian ada kuliah nggak abis ini, Rek? Semuanya. Silakan saya tutup ya, Wildan, teleponnya. Oh iya. Kalian ada kuliah lagi nggak, Rek, setelah ini? Kalau ada yang tidak bisa berbicara dan ada, silakan di chat via chat di other.ton. Ada kuliah lagi nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Sedikit aja bentar kok. Iya, Bu. Presentasi. Yang bisa nyalakan kamera, tolong nyalakan kameranya. Adit, Rika bisa nggak ya tadi? Nila, Hendra. Oke, saya betulkan dulu sebentar. Bentar, sih. Oke, udah nyaut ya. Jadi, ini tuh gini. Kalian itu nggak perlu mengasumsikan A, B, C, D-nya harus positif. Cukup gini aja. Tadi kan F-nya positif. Semuanya positif ya. Terus tadi juga naik. Kalau naik berarti untuk X yang kurang dari sama dengan Y, berlaku Fx-nya itu akan kurang dari sama dengan Fy. Gini ya. Terus pun dengan G-nya positif dan naik, maka untuk X yang kurang dari sama dengan Y berlaku Gx itu kurang dari sama dengan Gy. Nah, gimana dengan perkaliannya? Ambil saja X-nya kurang dari sama dengan Y, untuk X kurang dari sama dengan Y yang sama, maka nanti kita punya Fx kalikan Gx, ini akan kurang dari sama dengan Fx kalikan Gy, ya kan? Karena ini berlaku yang kedua ini. Ini karena yang kedua ya. Dan ini akan kurang dari sama dengan Gx, salah. Bukan Gx tapi Fy kalikan Gy. Nah, yang ini berdasarkan yang pertama. Selesai, udah gitu tok. Gak perlu panjang kali lebar kali tinggi yang lain-lainnya. Oke? Selanjutnya, sudah Rek? Udah paham? Yang perlu share screen, nanti saya kirim aja deh. Selanjutnya, silahkan dari kelompok 2 tadi ya, yang belum, kelompoknya Fani. Silahkan presentasi.
Ya, Bu. Wow. Ini agak di zoom dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mewakili Fani sama Lila mencoba menjelaskan soal yang nomor 8. Jadi, misalkan FG itu let FG be strictly increasing on an interval E element R and let Fx lebih besar dari Gx untuk semua X elemen di interval I. Jika Y elemen dari fungsi I irisan dari GI, maka tunjukkan bahwa F inverse Y kurang dari G inverse Y. Jadi yang pertama, inverse FI irisan dari GI. Berarti ini artinya dari I. Sehingga Y sama dengan Fx1 dan sama dengan Gx2. Perhatikan bahwa X1 sama dengan F inverse Y dan X2 sama dengan G inverse Y. Lalu untuk jika F inverse Y itu lebih dari sama dengan G inverse Y, berarti bahwa X1 lebih besar dari sama dengan X2. Ini berarti Fx1 lebih besar dari sama dengan Fx2. Dan karena yang dijelaskan di atas kalau Y itu sama dengan Fx1 sama dengan Gx2, maka yang Fx1 ini dapat dituliskan Fx1 sama dengan Gx2 lebih besar dari sama dengan Fx2. Sehingga dari situ dapat diketahui bahwa Fx2 itu kurang dari sama dengan Gx2. Yang artinya itu kontradiksi dengan permisalan yang di atas. Maka demikian X1 kurang dari X2 sehingga F inverse Y kurang dari G inverse Y. Bagus. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Udah benar. Yang kali ini jawabannya benar. Saya tidak mengomentari apa-apa lagi dan itu benar. Terima kasih dari kelompok 2. Barangkali yang mau screenshot atau print screen ya silakan tadi ya. Iya. Presentasinya ngawang. Sambil aku telepon. Halo? Belum, Hindi belum nyaut. Ini gimana kalau mau nyekreen? Di bawah, Mbak. Kamu pakai komputer? Iya. Pakai laptop. Di layar bagian bawah menuju bawahnya Google Chrome ada fotomu. Waalaikumsalam. Arum, bentar. Arum, tolong dengerin ya penjelasan. Ini ada penjelasan dari Rika, dari kelompokmu. Tolong sekalian didengarkan ya. Sekalian tolong tambahkan teleponnya itu. Siapa ya tadi ya? Hayati. Aku kesulitan menambahkan kalau lewat laptop soalnya. Tambahkan teleponnya untuk Hayati. Bisakah? Tolong tambahkan teleponnya, di teleponnya itu tolong tambahkan nomornya Hayati. Kalau ada bunyi motor ya. Dengerin penjelasannya dari Rizal dulu ya. Misalkan suara masuk nggak? Masuk Zal tapi kecil banget.
Udah kencang. Ya, oke, tunggu. Misalkan I interval tertutup AB dan F adalah fungsi dari R. Di telepon biasa aja, Mbak, lewat WA ini. Lewat telepon kita, aku sama kamu ini. Minimal Tambahkan. pada titik integral J I, tunjukkan F tidak injektif pada I. Oke. Sama himni ya, al-himni. Kita ketahui J titik integral I menjadi maksimum absolut F, maka F lebih besar sama dengan dari F untuk setiap X. J titik integral I Itu nggak bisa. Ya wis, nggak apa-apa wis. dari J kurang dari B Dengerin aja dulu penjelasan dari Rizal. sama dengan Fj atau Fb sama dengan Fj, jelas F bukan injektif. Yang kita buktikan untuk F A tidak sama dengan Fj dan Fb tidak sama dengan Fj, maka Fa kurang dari Fj. Ini karena hanya kurang dari J dan Fb kurang dari Fj, maka Fj lebih besar dari maksimum antara Fa dan Fb. Untuk K seperti Fj lebih besar dari K, lebih besar dari maksimum Fa Fb, kita peroleh Fa kurang dari K kurang dari Fj dan Fb kurang dari K kurang dari Fj. Fungsi F Mohon maaf Bu, tidak terdengar. Oh, nggak kedengaran. Oke lah, Kak. Oke lah. Tapi kamu ada filenya, ada fotonya. dengan teorema nilai intermediat kita tahu bahwa X Tak kirimin deh fotonya ya. dari AC Habis itu, berat dari tapi nggak usah jangan dimatikan dulu teleponnya. Nanti abis ini saya ajukan tanya jawab. X1 sama Ini yang nggak nyaut himni nih. tapi karena Himni sama X1 kurang dari X2, Hayati ya? maka X1 tidak sama dengan X2 Ya wes, tunggu bentar. dan sekian presentasi dari kelompok 3. Mungkin Rika bisa menambahi Rika mau nambahi? atau yang lain Ini saya tidak menemukan himni di mana ini di sekolah sini. Terus ini saya sedang telepon dengan Arum juga. Arum bisa menyapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain bisa dengar nggak Rek suaranya Arum? enggak Bu? Oh nggak kedengaran ya? Oke lah. Ya apa wingi settingnya? Sebentar, tak ceknya dulu. Bentar. Tak carinya dulu. Wait. Oke lah, kayaknya agak kesulitan aku gabungin suaranya juga. Oh ini nih. Di usernya default audio. Bentar. Ini suara saya kedengaran, Rek? Kedengar. Saya kesulitan menyambungkan suaranya Arum di sini, tapi saya juga sambil telepon sama Arum. Oke, jadi ini dari kelompok 3 ya. Rizal sama Rika terima kasih yang sudah hadir, dan Arum juga dalam telepon WA saya, tapi suaranya nggak bisa masuk ke sini. Boy, apa cara nih? Ini kelompok 3 soal nomor 10 ya? Iya, Bu. Tadi jawabannya itu bentar.
ngomongin menunjukkan bahwa F bukan merupakan fungsi yang injektif. Saya mau bertanya dulu. Bentar. C-nya titik interior. Oke. F-nya bukan injektif. Ini berarti fungsi continue-nya kalian pakai di bisa share screen lagi? Tadi siapa, Rika? Share screen lagi, Mbak, tolong, Mbak. Biar bisa ngelihat semua. Tolong di share screen lagi ya, Mbak ya. Nah, ini kan lebih enak. FC-nya oke. Tadi itu kenapa kok FC-nya lebih besar daripada maksimum dari FA dan FB? Apa alasannya? Rizal atau Rika? Atau ada Arum nggak nih tadi? Arum? Bisa dengar suara saya? Bisa dijawab kenapa kok tadi mana ini? Itu di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa kok FC-nya lebih besar daripada maksimum FA dengan FB? Baik Rika, Rizal maupun Arum. Karena FC-nya sendiri lebih besar dari FA dan FB, Bu. Otomatis maksimum dari FA, FB kan nggak sampai ke FC-nya gitu, Bu. Kenapa kok FC-nya lebih besar daripada FA dan FB-nya? Kenapa kok FC-nya yang lebih besar daripada FA dan FB? Karena maksimum absolut F itu FC lebih besar sama dengan Fx untuk semua Fx. Oke, jawabannya karena C-nya merupakan titik maksimum absolut ya, maksimum mutlak ya. Iya. Oke. Dengan teorema nilai antara kita tahu bahwa X-nya X1 ya itu ya. X1 ngambil dari mana? Kayaknya atas-atasnya nggak ada X1 sih, Rek. Oh itu itunya jika X1. Nulisnya gini, Mbak. Jika X1 ada di interval AC dan X2 ada di interval CB, maka K sama dengan Fx1 sama dengan Fx2. Oh, maka ada. Bentar. Kayaknya kalimatnya nggak kayak gitu deh. Oh, dengan menggunakan teorema nilai antara terdapat X1 dan X2 yang seperti itu sehingga K sama dengan F sehingga Fx1 sama dengan Fx2. Jadi itu kalimatnya rotok-rotok Kak pas ya. Oke, terima kasih. Ntar tak betulkan di pin. Silakan. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Saya juga terima kasih pada Rika dan Rizal. Arum masih bisa dengar suara saya? Arum? Wah, Arum juga antara ada dan tiada ini. Arum? Saya dengar, Bu. Oke. Jadi ini tadi saya sambil Jadi ini saya sambil telepon sama Arum ya. Ini saya betulkan dulu. Arum silakan sambil ngelihat tulisan dari Rika. Saya lihat tulisannya Rika. Oke. Saya pahami. Nih, bentar.
Ini teman-teman yang di gather.town bisa ngelihat screen saya yang ada di pen ini. Bagus. Saya lanjut. Jadi ini gini ya, C-nya titik interior dari AB. Oke. Dan tadi berdasarkan soalnya yang diketahui bahwa C ini merupakan titik bentar. C ini merupakan titik interior, salah, bukan interior, sorry. Merupakan titik absolut mutlak, titik maksimum absolut atau maksimum mutlaknya ya dari F. Artinya adalah semua titik yang ada di I ini berlaku bahwa nilai F-nya itu akan kurang dari atau maksimal sama dengan FC. Nah, karena C-nya ini merupakan titik interior juga ya, di sini harusnya di sini titik interior dari I, berarti titik interior ini berarti maksudnya adalah C-nya adalah anggota dari I. Ini ya. Berlaku demikian. Oke. Kalau misalkan FA-nya sama dengan FC, F jelas bukan injektif. Kalau FB-nya hal yang sama ya. Kalau misalkan ternyata FB-nya sama dengan FC, maka F-nya tidak injektif. Injektif itu salah satu. Kemudian kalau misalkan FA-nya berbeda dengan FC dan FB-nya juga berbeda dengan FC, maka tadi kan kita punya FC-nya itu nilai yang paling tinggi ya. Ini lebih besar daripada semua nilai Fx-nya untuk X yang ada di I. Maka berlaku demikian, ini nggak usah ditulis sebenarnya. Cukup ditulis tadi fakta bahwa Fx-nya ini lebih kecil atau mentok sama dengan Fc untuk semua X yang ada di I. Gitu aja. Kemudian langsung saja loncat ke yang ini, yang terakhir. Jadi menggunakan teorema nilai antara, bukan intermediate ya, tapi nilai antara. Menggunakan teorema nilai antara, terdapat atau ada ya, terdapat X1 yang ada di antara A dan C dan X2 yang ada di antara C dan B, sehingga K-nya itu sehingga Fx1 ini nggak usah, sehingga Fx1 sama dengan Fx2. Nah, kalau misalkan ternyata Fx1 sama dengan Fx2, sementara X1 dan X2-nya ini berbeda, maka F bukan merupakan fungsi satu-satu. Udah selesai. Intinya benar, tapi cara penulisannya kurang tepat. Jadi maknanya kadang bisa jadi tidak tepat. Sama seperti saya mengatakan, aku suka. Ya, sukanya suka apa dulu? Aku bilang suka kamu, ntar malah GR atau gimana? Padahal maksudnya bukan suka kamunya itu, tapi suka bajumu, suka celanamu, seperti itu misalkan. Jadi menjelaskannya harus dengan kata-kata yang benar. Oke, sekian dari kelompok 3 juga ya. Terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan. Kelompok 1 juga, kelompok 2 juga, kelompok 3, terima kasih sudah berjuang. Silakan dinyalakan semuanya kameranya. Ika bisa menyalakan kamera nggak? Nia? Oh, Nia bisa nggak ya nyalakan kamera? Hendra, Sri, Adit, kita tinggal ber-9 ya. Yang lainnya antara ada dan tiada, udah kesulitan kayak. Oke, pengumumannya nanti kalian sampaikan ke teman-teman yang belum masuk ya, yang udah keluar maksudnya. Jadi ini adalah pekan terakhir pembelajaran yang apa ya? Yang materi. Nanti kalau untuk yang pertemuan kali ini videonya insya Allah nanti coba saya share via YouTube kalau bisa. Kalau bisa ya udah. Terus berikutnya kalian akan UAS. Jadi sekalian saya share soalnya. Soalnya akan saya share hari ini soal UASnya, termasuk tata caranya. UASnya adalah seperti UTS kemarin. Jadi kalian bikin video ya. Ini Adit, ini ya Hendra,
Menghilang. Kan di area ini. Ntar kalian sampaikan lah. Ada, Bu. Oh ada. Nyalain kameranya, Dit. Oh iya. Hendra. Ah, Hendra. Rizal bisa dengar saya? Rizal? Bisa, Bu. Oh ya wis good. Jadi kalian habis ini UAS. UASnya akan saya berikan soalnya as soon as possible. Kalau bisa hari ini, kalau nggak bisa besok. Deadline-nya sekarang hari apa? Jumat ya? Jumat, Sabtu. Kalau nggak Jumat, Sabtu ya. Tak beri waktu 4 hari. Saya beri waktu 4 hari. Kalian kerjakan dengan baik sebaik-baiknya karena ini UAS. Kalian bikin video juga. Nanti silakan video sekreatif kalian gitu. Kalau misalkan UTS-nya segitu, barangkali kalau bisa UAS-nya lebih lah ya. Terus apa tadi? Nanti kalian upload di YouTube, channel YouTube atau Instagram atau TikTok. Udah ya, 3 itu tak ya. Nggak boleh di Google Drive karena saya ingin kalian show off apa show up ya. Pokoknya menunjukkan diri kalian. Jangan lupa untuk menampilkan suara, ya pasti ya suara kalian harus suara asli kalian, nggak boleh suara teman. Terus, dan saya ingin kalian menampilkan wajah kalian di awal atau di akhir. Misalkan gabungnya di awal atau di akhir. Kalau bisa di awal dan di akhir, minimal ya, minimal di awal atau di akhir. Jadi sekali saja. Untuk detailnya nanti akan saya share. Terus penilaiannya gimana aja nanti juga akan saya share. Terus nilainya insya Allah akan saya share juga as soon as possible. Setidaknya sebelum maksimal tanggal 1 atau tanggal 2 Juni lah. Insya Allah. Ya, tak usahakan tanggal 1 atau tanggal 2 Juni insya Allah maksimal udah saya share. Jangan lupa untuk tidak menghapus semua file-file kalian selama perkuliahan ini hingga nilai minimal ya, minimal hingga nilai kalian keluar di Siakat. Oke? Ada pertanyaan? Silakan di-on-kan mikrofonnya kalau ada pertanyaan. Oke, nggak ada. Bu, saran dari Ibu. Mungkin bisa nanti di VN-kan juga biar soalnya saya juga tadi saran-saran. Tentu nanti insya Allah saya kalau misalkan semisal memang nggak bisa nanti ini kita bisa nggak sih video callan di grup atau teleponan bareng-bareng di grup Maksimal 8. kayak soyo Ya, cuma bisa 8. sedih ya wis tak voice note kan kalau itu tak video tak. Halo? Halo, masih nyaut, Re? Halo? Apakah masih nyaut? Halo? Guys? Halo, masih bisa dengar saya? Halo. Masih, Bu. Oh, alhamdulillah, balik lagi. Baterai kuntek.
Jadi gini, ya nanti saya share lagi di itu tadi sudah saya kirim voice note kan, tapi cuma sebentar. Habisnya saya kirim juga detailnya gimana. Sudah gitu toh, saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga rekamannya bisa jalan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kelebihannya buat kalian aja. Dan mohon maaf atas kesalahan saya 1 semester. Nanti terakhir saya mau minta feedback kalian. Saya share di Google Form aja. Saya buatkan Google Form, saya share di grup WA. Jangan sign out dulu, jangan leave dulu dari grup WA. Sampai nanti saya akhiri grup WA-nya. Oke? Terima kasih atas kehadiran kalian. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oh, kalau mau Ini keluar langsung di Growton aja ya. yang premium ya, Bu? Fiturnya lengkap. Ya biasa. Ada gamenya, Ya ada dungs. on. Wah. Ya dungs. Ya dungs. Ya dungs. Wes, Ya, Bu. yang mau keluar silakan keluar.